Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel ini ya, untuk edukasi seputar teknik kendaraan ringan, motor, dan edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini, untuk yang ketiga adalah kita melakukan proses pengisian ulang pada oli gardan di sini ya. Oli gardan bisa kita ketahui penggantian oli gardan itu adalah 3:1 ya, 3 kali ganti mesin oli mesin dan 1 kali penggantian pada area oli gardan itu ya. Nah, untuk kemarin sudah kita bahas bagaimana cara melakukan pengurasannya ya. Sekarang adalah melakukan proses pemasangan. Nah, ini juga yang di sebelah sedang proses kita pembongkaran pada shock motor beat ya, beat yang kemarin untuk ESP. Nah, sedang dilakukan perbaikan ya. Tapi yang akan kita fokus pada kesempatan kali ini adalah untuk pada area vario ya, karena untuk di area beat kita sudah rilis videonya, dan silakan disimak baik-baik ya. Baik, untuk di pengerjaan pada beat itu kemarin sedikit cerita, jadi agak susah ya posisinya karena ada sambungan ataupun extension. Maka harus benar-benar kita lepas semuanya ya. Nah, ini untuk vario sudah kita bongkar ya, karena beberapa hal ada baut yang sangat sulit karena sudah cukup lama ya. Jadi kita mau tidak mau harus lakukan dengan cara yang baik dan benar ya. Kita copot ya. Oh iya, ini untuk vario karena gardan sudah diisi, juga kita pengisian dulu ya. Kita isi dulu dengan oli mesin. Pada oli mesinnya menggunakan AHM ya, untuk matic ya. Untuk ruang silinder 110 cc kita memerlukan oli sebanyak 800 mili ya. Kalau untuk 150 kita menggunakan yang 1000 mili atau 1 liter ya. Nah, ini dibantu oleh salah satu siswa ya, yang sedang melakukan perbaikan juga. Di sini di Semak Bonjeruk kami melakukan perbaikan ataupun servis ringan ya. Alhamdulillah untuk sementara kita masih mengerjakan punya teman-teman guru ya, teman siswa juga, beberapa siswa juga ada yang ikut ya, karena mungkin ya kita baru berapa bulan ya untuk tempatnya, jadi kita masih skopnya masih terbatas seperti itu. Nah, ini kita sudah, setelah kita lakukan proses ganti oli gardan, yang selanjutnya adalah proses penggantian menggunakan oli mesin ya. Oli mesin juga kita menggunakan yang baru ya, karena untuk berkah ya. Jadi kalau mesin matic ini cukup panas ya, karena tapi untuk mesin tipe Honda itu cukup dingin ya dibandingkan dengan sejenisnya. Nah, ini kita lakukan pengisian dengan oli MPX2 ya. Kita tuangkan secara perlahan-lahan dan secara hati-hati ya, sampai benar-benar masuk semua seperti itu ya. Nah, untuk sedikit info, lebih baik kita melakukan pergantian oli mesin itu setelah jarak ya, hitungan adalah jarak. Jangan kita melakukan penggantian mesin menggunakan bulan ya. Contoh
udah berapa bulan nih belum ganti-ganti oli gitu ya. Nah, itu juga kurang baik ya. Karena kenapa? Karena ketika kita berpatokan dengan bulan kan tergantung dari pemakaian ya. Contoh mungkin kita baru 1 bulan, akan tetapi perjalanan kita cukup jauh ya, Jakarta Cikarang, Jakarta Cikarang. Nah itu kan akan kualitas oli itu akan cepat menurun ya. Mungkin sebelum 1 bulan dia sudah nyampe 5.000 ya. Nah yang bagus adalah kita pakai jarak 5.000 ya. Nah, bisa jadi motor dipakai cuman oleh siswa dari rumah ke sekolah ya, tapi selama 1 bulan itu belum nyampe 5.000 ya. Sebenarnya sih tidak perlu harus diganti dulu ya kan. Nah, karena secara jarak ataupun viskositas oli tersebut masih bagus dan masih dapat melakukan pelumasan pada bagian-bagian silinder head ataupun di ruang bakar ya. Si piston itu masih cukup bisa melindungi ya, karena fungsi oli itu salah satunya adalah melindungi pada komponen yang bergesekan ya. Contoh berarti antara si seher dengan headnya ya kan. Dan juga si fungsi oli tersebut adalah sebagai apa, sebagai pendingin ya. Jadi panas pada yang terjadi pada ruang bakar itu akan diserap panasnya oleh si oli ya. Makanya tidak heran ketika untuk motor-motor matic itu biasanya karena overheat sampai benar-benar oli itu sama sampai habis ya. Kemarin juga sama nih, kita pas melakukan pembongkaran di bit ini juga sama ya, pas kita buka juga kaget isinya tinggal sedikit. Jadi ya kita harus benar-benar melakukan ketika servis, harus kita perbaikin, harus kita lihat ulang, harus kita cek ya. Jadi benar-benar jangan sampai nanti nunggu benar-benar rusak parah ya. Karena kalau sudah rusak parah ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan ekstra budget untuk melakukan perbaikan pada area-area tersebut. Nah ini adalah ketika motor dibongkar ya, jadi berkotor ya, bukan hanya di luarnya tetapi untuk bagian dalam itu lebih parah ya. Oleh sebab itu penting sekali kita melakukan pembongkaran full ya, kita bongkar, kita bersihkan part-partnya sambil kita belajar ya, ya kan. Untuk kerangka ya kan, itu kan paling area-area yang sangat sulit terekspos ya, karena kan ini kan sampai berkerak benar-benar dia parah ya. Kalau kita tidak bersihkan maka akan mengganggu pada sensor-sensor yang berada di dalam area-area ini ya, seperti untuk sensor EOT, sensor injeksi, sensor throttle dan sebagainya. Nah untuk langkah awal ya, kita akan melakukan servis throttle. Yang pertama harus diperhatikan ya, kita harus kendurkan pada bagian baut-baut ya, baut-baut yang melekat di headnya ya. Kita menggunakan kunci pas 10, ada juga 8 untuk melakukan pembukaan ataupun melakukan pengendoran terhadap area injektor ya. Setelah yang kanan, yang kiri ya. Jadi kalau kita melakukan pengencangan ataupun pengendoran, kita harus benar-benar rata ya. Apalagi yang paling fatal ketika melakukan proses pengencangan ya, pengencangan tidak rata maka akan terjadi patah di salah satu part yang kita terlalu melakukan pengencangan ya. Setelah dirasa cukup ya, kita lepas pelan-pelan dan imbang ya. Jadi kalau bisa tinggal pakai tangan aja, kalau pakai tangan udah dirasa mudah, udah itu ya. Nah selanjutnya ini memang untuk di area
throttle itu untuk filter itu kemarin kita terpaksa kita pasang ataupun kita lepas karena ada umur yang sudah mungkin lebih dari 5 tahun dia tidak pernah dibuka, akhirnya cukup keras ya, karena kita kalau kita mau paksakan pasti akan rusak ya. Makanya terpaksa kita hanya melakukan pencopotan di area throttle tersebut dan di area filter ya, rumah filter. Nah baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf, nanti akan kita sambung next di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Dadah.